Sudah saatnya doa ini diamalkan oleh mayoritas orang Islam di Indonesia. Karena saat ini perekonomian di Indonesia sangat tidak stabil. Masih banyak sekali rakyat di Indonesia yang hidup miskin, susah, sengsara, dan menderita. Bahkan banyak sekali rakyat Indonesia yang masih punya utang-utang hanya demi untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh sebab itulah, jika mayoritas itu kebanyakan, jika kebanyakan kaum muslimin orang Islam di Indonesia ini mau mengamalkan doa ini, maka insya Allah bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah akan segera mengirimkan pemimpin-pemimpin yang adil yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itulah, salah satu syarat mengamalkan doa ini, kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama, kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara. Jangan hanya egoisme hanya memikirkan diri sendiri saja. Padahal kalau manusia itu hanya egois, tidak respect terhadap kanan kirinya, tidak mau ada kepedulian terhadap sesama, maka kehidupannya akan semakin sulit. Mengapa? Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan tetap miskin. Nah, untuk memeratakan kekayaan, pemerataan itu adalah tugasnya pemimpin, sehingga pemimpin bisa mengadakan pemerataan kekayaan. Yang kaya tidak boleh terlalu kaya meledak-ledak, yang miskin tidak boleh terlalu miskin sampai punya utang-utang. Oleh sebab itulah, mari amalkan doa ini sebanyak-banyaknya. Nah, doa ini adalah memang doa untuk memohon kepemimpinan yang ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-26 dan ke-27. Dan insya Allah banyak sekali orang Indonesia yang sudah hafal dua ayat ini. Dua ayat ini kan cuma dua ayat saja, surat Ali Imran ayat 26 dan 27. Ini kalau semakin banyak orang Islam di Indonesia yang mengamalkannya loh ya, insya Allah dijamin Allah akan mengirimkan pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, kalau pemimpin yang adil itu akan membawa barokah. Pemimpin yang adil itu dengan wibawa auranya saja mampu menyebabkan keberkahan bagi seluruh rakyatnya. Artinya bahwa rakyatnya itu bisa hidup sejahtera, adil, dan makmur. Tanaman-tanaman yang ditanam oleh para petani bisa panen melimpah ruah. Kemudian para nelayan yang ada di lautan akan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah ruah. Para pedagang-pedagang juga akan mudah, tidak akan mudah ditipu oleh orang, tidak akan mudah hancur, tidak akan bangkrut begitu. Jadi pemimpin yang adil itu dalam wibawa, aura wibawanya saja itu sudah membawa keberkahan. Nah, kalau pemimpin yang tidak adil, mohon maaf, jangankan dia baru datang istilahnya memimpin, itu sudah banyak bencana, musibah, malapetaka. Itu ciri-ciri pemimpin yang gak adil. Ini kalau kita mau menggunakan intelektualitas maupun spiritualitas loh ya. Jadi itu sudah dinasi dalam Al-Quran. Jadi pemimpin yang adil seperti ini, pemimpin yang tidak adil seperti ini. Apalagi di dalam hadisnya Rasulullah banyak sekali. Kalau pemimpin adil seperti ini, pemimpin adil tidak seperti ini, tuh tanda-tandanya sudah banyak sekali. Oleh sebab itu langsung saja buka Al-Qurannya, surat Ali Imran ayat yang ke-26 ke-27. Ini bisa diamalkan kapan saja, di mana saja, dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya ya, tidak terbatas. Artinya lebih banyak lebih bagus. Tetapi tatkala mengamalkan kulnya ya, kan diawali oleh lafadz kul. Kulnya gak usah dibaca, langsung saja berdoa begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
yang artinya Allahumma ya Allah malikal mulki, pemilik kerajaan, seluruh kerajaan miliknya Allah. Tu'til mulka, engkaulah yang memberikan kerajaan, man tasya, pada siapapun yang kau kehendaki. Wa tanzil mulka, dan engkaulah yang mencabut kerajaan kekuasaan, mimman tasya, dari orang-orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, dan engkau meninggikan, menguatkan siapapun yang orang yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasya, dan engkau menghinakan, merendahkan siapa saja yang kau kehendaki. Biyadikal khair, di dalam genggaman kekuasaanmu, al khairu, bermula seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah kuasa atas segala setiap sesuatu. Tulijul laila fin nahari, engkau memasukkan malam di dalam siang. Wa tulijun nahara fil lail, dan engkau memasukkan siang ke dalam malam. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Wa tukhrijul hayya, dan engkau mengeluarkan yang hidup, minal mayyit, dari yang mati. Wa tukhrijul mayyita, dan engkau mengeluarkan yang mati, minal hayy, dari yang hidup. Wa tarzuqu, dan memberikan rezeki oleh engkau, man tasya'u, kepada siapapun yang engkau kehendaki, bi ghairi hisabin, dengan tanpa hisab. Nah, dua ayat inilah yang harus diamalkan, ya kapan dan di mana serta berapa, ya kapan saja, di mana saja, dengan jumlah sebanyak-banyaknya. Oleh sebab itulah sering membaca minimal setiap waktu sholat fardu itu 3 kali. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tu'in wa tunzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Nah, ini kan memang agak panjang ya, tapi jangan menyerah. Kalau rakyat Indonesia yang Islam banyak yang menyerah, tidak hafal doa ini, ya Indonesia mungkin akan seperti ini terus. Artinya banyak pemimpin-pemimpin yang semakin kaya-kaya diri mereka dan golongan mereka kaya-kaya, tetapi rakyatnya tetap miskin, tetap susah, sengsara, menderita. Nah, wong rakyatnya yang muslim-muslim saja, kalau diajak untuk mengamalkan doa yang bersifat untuk bangsa dan negara, masih jarang sekali yang mau. Inilah salah satu bencana malapetaka. Oleh sebab itulah, ayo mari semangat memiliki semangat juang. Hafalkan doa ini, kemudian amalkan dan sebarkan sebanyak-banyaknya kemana-mana, agar bangsa Indonesia ini memiliki pemimpin-pemimpin yang adil, yang arif dan bijaksana. Demikian, silakan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.